Halo halo, apa kabar Taurus? Semoga sehat selalu ya. Bagi Taurus yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Ini aku akan menemani teman-teman semua dengan general reading. Karena general reading, maka akan menarik banyak energi. Silakan bagi yang resonate dan bijaklah dalam menyikapi setiap tarot reading. Oke, tema kali ini peluang untuk zodiak Taurus. Kita lihat ya. Semoga yang baik-baik itu segera terwujud, dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Peluang untuk Taurus. Oke, yang pertama ada Four of Cups. Yang aku rasakan beberapa Taurus ini sedang jenuh atau sedang intinya tuh menanti sesuatu gitu ya, tapi udah kelamaan jadinya kayak udah males gitu ya. Jangan dulu males, karena kita lihat ya ada peluang apa. Ten of Cups, ya kan? Sebenarnya sih yang aku rasakan ya, kamu itu jenuh karena semuanya itu baik-baik aja. Bagi sebagian Taurus, semuanya oke-oke aja. Justru kamu itu seperti menanti sesuatu yang menarik gitu ya. Kemudian ada King of Cups. Oke, dari percintaan dulu ya. Kalau Taurus yang berpasangan ini sedang merasa jenuh, sebaiknya ambil waktu ya untuk bisa menyalakan kembali api cintanya yang mulai redup. Di sini peluangnya kamu bisa ambil cuti ya atau waktu untuk liburan. Kemudian di situ kamu seperti honeymoon ya, bulan madu kedua. Yang aku lihat sih peluangnya itu akan bagus. Kamu akan merasa refresh gitu ya, merasa hubungannya itu segar kembali, rasa sayangnya itu juga muncul lagi kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau kamu sekarang sedang jenuh dengan pasangan, segeralah merencanakan quality time. Waktu liburan berdua aja. Jadi kalau sudah memiliki anak, bagaimana caranya supaya anak itu bisa safe dititipkan kepada orang yang memang kamu percaya gitu ya, dan anak kamu juga tidak dalam kondisi yang lagi menghadapi ujian atau lagi membutuhkan perhatian. Intinya tuh cari waktu yang tepat gitu ya, cari timing yang pas. Kelihatannya sih akan ada ya peluang itu dalam waktu dekat. Jadi kalau kamu merencanakan liburan, itu adalah langkah yang terbaik ya. Dan peluangnya kamu akan bisa liburan dan kembali mendapatkan apa yang selama ini kamu nanti-nanti. Jadi kejenuhan kamu itu akan hilang. Kamu akan merasa disayang lagi, merasa dicintai lagi. Intinya tuh akan sesuai gitu ya dengan harapan kamu, akan berubah gitu ya, kejenuhan kamu itu akan berubah. Kemudian untuk yang single, di sini juga aku melihat ya, kalau yang sedang jenuh, sudah lama sendiri gitu ya, kapan ya giliran aku? Sebentar lagi, peluangnya ada. Kamu akan menemukan sosok yang bisa membahagiakan kamu, orangnya penyayang, orangnya romantis gitu ya. Dan bisa dibilang kamu itu belum pernah ya menemukan sosok seperti ini sebelumnya. Orangnya itu benar-benar perhatian. Aku melihat ada sebagian besar yang dealing dengan zodiak dari water element ya, water signs, dari Pisces, Cancer, Scorpio. Ketiga zodiak ini yang akan memberikan kasih sayang yang tulus kepada kamu. Coba kamu cek gitu ya di antara teman atau kenalan, kalau ada yang berzodiak Pisces, Cancer, Scorpio, di situ mungkin kamu bisa menemukan orang yang cocok ya, orang yang bisa kamu ajak untuk berelasi. Kemudian di karir bisnis ya, yang aku lihat kalau kamu sekarang merasa jenuh ya dengan
tanggung jawab kamu atau job desk kamu dengan pekerjaan kamu yang itu-itu aja, sepertinya di sini kamu peluangnya gitu ya. Nanti itu kamu akan bisa terlepas dari kejenuhan. Yang aku lihat di sini, sebenarnya inilah waktu kamu untuk mengalihkan dulu perhatian atau fokus kamu dari pekerjaan ke keluarga. Jadi peningkatan di karir itu bukan hanya dari kinerja kamu atau performance kamu dalam bekerja, tapi bagaimana kamu bisa menjadi orang yang lebih bahagia, lebih santai gitu ya. Jadi kalau hubungan kamu dengan keluarga itu harmonis, maka nanti imbasnya atau dampaknya itu akan ke performance kamu di pekerjaan. Justru kalau kamu sekarang merasa di pekerjaan itu bosen atau kayaknya nggak ada peningkatan gitu ya, gini-gini aja, inilah waktunya kamu mencari kebahagiaan dengan keluarga. Curahkan perhatian kamu kepada keluarga, dan ketika kamu mendapatkan feedback gitu ya dari keluarga, kasih sayang dan juga rasa di hati kamu gitu ya, rasa bahagia kamu itu sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya pekerjaan kamu itu akan meningkat prestasinya, prestasi dari diri kamu gitu ya, yang akan tercermin di pekerjaan kamu, yang kemudian nanti membuat kamu itu jadi tidak jenuh lagi. Jadi kejenuhan ini sebenarnya karena kamu itu kurang kasih sayang sih ya, yang aku lihat sih seperti itu ya. Jadi bukan karena masalah pekerjaannya, bukan karena masalah atasan atau rekan kerja, tapi diri kamu itu yang sepertinya harus diberikan kasih sayang dulu gitu ya. Harus dipenuhi dulu kebutuhan kasih sayangnya, baru kamu akan merasakan, oh ternyata aku bisa enjoy ya di pekerjaanku. Dan di sini juga aku lihat ya, bagi Taurus yang sedang didekati seseorang, ini hati-hati ya. Jadi mungkin orang ini menurut kamu itu kurang srek gitu ya. Jadi bukan tipe kamu, atau gayanya itu culun, gayanya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi sebenarnya ya, yang aku lihat di sini kemungkinan orang inilah yang akan memberikan kebahagiaan buat kamu. Nah, perlu berbesar hati ya, berjiwa besar, bahwa jodoh kita itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi semoga itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi lebih baik begitu ya. Apa yang kita inginkan kan belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi lebih baik jodoh yang sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga untuk pekerjaan atau usaha ya. Jadi kalau kamu seperti mendapatkan tawaran pekerjaan yang kelihatannya kok kamu itu kurang minat ya. Dalam arti kurang minatnya ini bukan masalah keadaan perusahaan gitu ya. Tetap perusahaan itu kamu harus teliti dulu. Apakah perusahaannya itu memang bagus, dalam arti tidak bermasalah gitu ya. Di sini yang aku lihat lebih kepada apakah posisinya atau juga mungkin remunerasinya ya, dalam arti mungkin di bawah yang sekarang, tapi kalau komposisinya tetap sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya, ada seperti bonus, THR, kesehatan dan lain-lain, itu perlu kamu cek juga. Nah, kalau misalkan kamu kurang minatnya bukan di masalah yang itu, tapi lebih kepada seperti nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya, apa yang kamu mau, bisa jadi justru tawaran pekerjaan itu malah yang terbaik buat kamu. Nah, peluangnya seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam menyikapi suatu peluang di percintaan, di pekerjaan maupun usaha. Sesuatu yang tampak di permukaan itu mungkin gak sebagus yang ada di bayangan kamu, belum tentu kenyataannya seperti itu. Siapa tahu di bayangan kamu ini jelek, tapi kenyataannya malah bagus. Jadi gunakan intuisi ya.
Jangan semuanya itu diukur dengan materi. Perlu juga diukur kebahagiaan itu dari hati. Kebahagiaan yang hakiki itu bisa dirasakan ya, bukan dipegang atau dilihat kayak gitu. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice ya. Bisa untuk clue juga. Peluang untuk zodiak Taurus. Apa advice untuk zodiak Taurus? Oke, wow. The Wheel of Fortune. Ini tadi terbalik ya. Jadi, nah, jangan sampai Taurus itu melewatkan peluang yang datang. Karena keberuntungan itu ya, kalau sudah lewat, kemungkinan nggak akan datang 2 kali. Ini makanya tadi munculnya kan terbalik ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa membalikkan keadaan, supaya keberuntungan itu tetap berada di lingkaran atau berada di sekeliling kita. Oke, Taurus, jadi di sini ya, pesannya jangan sampai kejenuhan kamu atau ketidakjelian kamu itu melewatkan berbagai hal. Aku rasanya perlu tarik satu lagi deh. Oracle advice untuk Taurus. Yes. Nah, hal-hal yang positif ya. Buat Taurus ini pesan pentingnya ya. Hal-hal positif itu perlu ditarik, perlu diterima. Jadi energi yang ini nih, si Four of Cups ini kan low vibration ya. Ini perlu disudahi gitu loh. Kalau kamu sekarang terlalu fokus dengan apa yang kamu punya, ini juga salah satu warning ya. Jadi bukannya kamu nggak boleh berpuas diri, tapi kan hidup itu kan terus berjalan. Meskipun kamu sudah memiliki semua yang kamu inginkan, bukan berarti kamu hanya di situ aja. Bukan berarti kamu hanya berdiam diri. Bukan berarti kamu hanya fokus kepada hal tersebut sehingga melewatkan kesempatan-kesempatan baik, kesempatan yang bisa membuat kamu bertumbuh, yang membuka gitu ya pikiran kamu, yang membuat kamu lebih bahagia. Karena di sini yang aku lihat ya, di luar sana ada kebahagiaan yang lebih daripada sekedar materi. Jadi seperti kamu menikmati udara segar, kamu menikmati keindahan alam, itu juga memperkaya diri kamu. Jadi bukan hanya materi ya, tapi kamu juga harus menikmati ciptaan Tuhan yang lain, yang bisa membuat batin kamu itu lebih tenang, jiwa kamu itu bertumbuh, dan pikiran kamu itu juga terbuka. Oke, Taurus, semoga kamu bisa mengambil peluang ini dan memanfaatkannya dengan baik untuk kepentingan dan juga kesuksesan kamu. Oke? So, demikian dulu reading kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.